Dar menyalami Jenderal Habibie dengan genggaman kuat, lalu berbalik dan melangkah pergi. Dar berkata mau pulang ke Jakarta, ke redaksi sebuah berkala ternama. Oh iya, kembali pulang ke Jakarta. Sampai jumpa. Sekali lagi, kamu tetap yakin apa yang aku lakukan dulu itu takdir bagiku? Pertanyaan tersebut telah sering kamu tanyakan padaku. Mengenai tindakanmu menembak mati 7 orang sekaligus itu. Berapa kali aku menjawab. Peristiwa itu sudah terjadi 54 tahun yang lalu. Apapun yang telah terjadi, itulah yang bernama takdir. Jadi kamu tetap yakin? Sangat. Kemudian Dar memutar badan yang tinggi besar. Dia meninggalkan Jenderal Habibie dengan langkah yang sungguh tidak segagah sosoknya. Semangat, kami selalu mendukungmu. Dar, ayo masukkan bolanya. Dar kembali menjadi pusat perhatian ketika dia siap servis. Namun kali ini tertunda karena ada seseorang memanggilnya keluar lapangan. Dar, marilah. Siap, komandan. Masih di pinggir lapangan voli, pelatih itu menyerahkan sebuah bedil tanpa magazin kepada Dar. Ini ada bedil jenis AK-47. Mohon diterima dengan baik ya. Siap, betul diterima, komandan. Wajah orang itu keras. Kemudian seperti tercipta suasana beraroma kepahlawanan. Mereka jadi makin iri kepada Dar. Dan saya kira anak-anak perempuan makin mengagumi dia yang bertubuh jangkung itu. Apalagi Dar kemudian tampil menyandang bedil meski belum bermagazin. Apa tujuh? Bedil ini bisa merobohkan batang pisang dari ujung sampai pangkal. Hebat. Dar, kami memintamu untuk menjalankan sebuah tugas yang besar. Jenderal Habibie sudah menjemputmu. Mohon dikerjakan dengan baik ya. Tapi komandan, ada pertandingan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Tugas ini jauh lebih besar, Dar. Kamu harus ikut berpartisipasi. Dar memandang wajah teman-temannya dan meyakinkan mereka untuk melanjutkan pertandingan tanpanya. Dan Dar menerima tugas dari komandan. Siap melaksanakan tugas, komandan. Baik. Izin meninggalkan lapangan, Pak. Saya mendapat tugas dari komandan. Mohon setelah saya kembali, berikan saya latihan tambahan. Ya, baiklah. Silakan meninggalkan lapangan. Tetapi ingat, setelah ini latihan kamu saya tambahkan lebih dari yang biasanya. Pak, mohon izinkan Dar untuk keluar lapangan untuk menjalankan tugas dan misinya. Apakah boleh? Ya, silakan. Baik. Lapangan voli telah ditinggalkan si pahlawan, seperti kehilangan semangat. Apalagi para siswa perempuan juga perlahan menyingkir. Coach Zaidan pun menginstruksikan wasit untuk pertukaran pemain. Ras, Siap coach. kamu gantikan posisi Dar sebagai opposite ya. Siap coach. Ayo. Ayo. Jangan sampai dari keluar lapangan semangat kalian jadi turun. Sayang sekali ya Dar keluar dari lapangan. Padahal kan kita masih ingin melihat Dar di bermain. Benar, memang akademi itu sangat keras ya. Tugas sedikit saya tidak bisa ditinggal sebentar. Betul, Dar berarti adalah orang yang hebat dan disiplin ya. Benar, keren banget ya. Gimana kalau Dar sudah selesai semuanya, kita kasih hadiah. Ide bagus, kira-kira kita beri hadiah apa ya? Aku sih punya ide. Kita beri sepatu voli untuk dia. Latihan saja. Boleh. Oke, nanti kita cari sepatunya bareng-bareng ya. Ayo. Izin bertanya, Jenderal. Sebenarnya tugas apa yang Jenderal berikan kepada saya? Dan mengapa kita berada di tengah hutan belantara Ponjati ini? Kamu akan mendapatkan tugas yang sangat hebat. Hanya orang-orang yang terpilihlah yang bisa mendapatkan dan menyelesaikan tugas ini. Aku pun tidak bisa. Dan takdir menunjuk dirimu untuk menjalankan tugas ini. Siap, Jenderal.
Jeep berjalan lambat dan merayap di bawah bayang-bayang pepohonan, lalu berhenti di titik tempat jalan sempit itu melintasi tubir tebing sangat curam. Ada beberapa lelaki tidak bersenjata berdiri berkerumun di tempat itu. Di bawah sana, hanya berjarak beberapa meter mengalir sebuah sungai dengan air mengalir deras. Matahari sudah di barat, mata Dar dan yang lain sering ditambah pantulan cahaya amat menyilaukan yang berkilat dari permukaan sungai. Ini ambillah satu magazin penuh. Siap diterima Jenderal. Jenderal Habibie tersenyum sambil mengacungkan jempol kepada Dar yang kemudian juga tersenyum. Ketika Jenderal Habibie memberi salut dengan gaya amat sigap, dia pun membalas dengan semangat sama. Kemudian Dar dan Jenderal Habibie turun tebing beberapa langkah. Kira-kira 5 meter di depan sana terlihat sehelai anyaman bambu berdiri dengan dua pancang kiri kanan. Di tengah lembar anyaman itu ada garis putih tebal mendatar sepanjang kira-kira 2 meter. Dar merasa berhadapan dengan sesuatu dan suasana yang belum ia mengerti. Kira-kira 5 meter di depan sana terlihat sehelai anyaman bambu berdiri dengan dua pancang di kiri dan kanan. Di tengah lembar anyaman itu ada garis putih tebal mendatar sepanjang kira-kira 2 meter. Dar merasa berhadapan dengan sesuatu dan suasana yang belum ia mengerti. Apa yang dilakukan di sini Jenderal? Saya akan menguji kamu tentang soal ketetapan. Tembaklah yang garis putih yang di depan, lalu habislah pelurumu. Ayolah jagoan. Siap laksanakan Jenderal. Wajah Dar menghangat karena merasa tertantang. Dia menarik napas dalam, memajukan kaki kiri, dan badan condong ke depan. Mencakar ke-47, kedua telapak tangan Dar terasa basah. Dengan sadar ia ambil posisi menembak secara gagah, telunjuk kanan ketat di pelatuk. Dalam sekejap garis putih tebal di lembar anyaman bambu itu nyaris lenyap oleh semburan peluru. Ya, aku bisa melakukannya. Ya kamu hebat, memang hebat. Dar. Dalam detik kedua, dia sudah terjebak dalam kebingungan amat sangat. Dia tergagap ketika melihat ada setitik darah merembes dari bekas tembakan di anyaman bambu di depan sana. Dia juga mendengar sesuatu rubuh. Maka dia lemparkan AK-47 itu dan lari untuk melihat ada apa di sebalik dinding. Apa itu? Dar melihat beberapa tubuh terkulai bermandi darah, 2 diantaranya terguling ke arah sungai. Dan kemudian 2 kali suara biur. Air sungai langsung menjadi merah, mata Dar mendadak berkunang, limbung, lalu Dar pingsan. Jenderal Habibie dan Dar bertemu lagi beberapa bulan kemudian di sebuah warung makan. Juga saat Dar mau balik ke Jakarta, perutnya sudah gendut. Kurangi makan lu, Dar. Nanti umur lu bisa pendek. Sebenarnya aku mengalami linglung seumur umur karena aku telah mendapat medali juara. Aku bisa begini karena aku doyan makan. Jadi makanya itu juga aku bertanya kepadamu, apakah ini sebuah takdir? Ya ini takdir. Mungkin Kilah Dar benar bahwa dengan sering makan dia bisa melupakan luka batin yang berkepanjangan. Namun mengapa harus makan rawon lagi dan rawon? Setelah menghabiskan satu mangkok besar nasi rawon, Dar berdiri supaya dia mau mengambil posisi yang nyaman untuk bersendawa. Jenderal Habibie juga berdiri bukan untuk bersendawa, melainkan untuk mengelus perut Dar. Kurangi makan lu, Dar. Umur lu bisa pendek nanti. Lupa gue. Sungguh itu sekadar Sunda gurau. Maka Jenderal Habibie dan Dar sama-sama tertawa. Namun sial atau apa, karena kemudian terbukti ucapan Jenderal Habibie sama sekali bukan gurauan. Beberapa hari sesudah itu, Komandan Ibrahim mendengar berita bahwa Dar terkena stroke. Tentu Komandan Ibrahim ingin segera menengok dia di Jakarta. Namun sebelum Komandan Ibrahim berangkat, datang berita kedua, Dar telah meninggal dunia. Ya Tuhan, Dar telah meninggal. 54 tahun lalu dia telah menembak 7 orang mati. Ampunilah dia ya Tuhan.